Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman ya, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar mengerti agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Sebelum saya mulai videonya teman-teman ya, mohon digarisbawahi dulu, saya di sini hanya sekedar sharing sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli herbal, saya itu bukan ahli obat, bukan ahli rempah teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya sharing sekedar pengalaman pribadi saya. Saya bisa sembuh dengan menjalankan ataupun menerapkan metode-metode yang akan saya bahas di video ini, teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar, teman-temannya di sini saya sudah catatkan. Nah, sebelum saya mulai pertanyaan ataupun pembahasannya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah saya buatkan teman-teman ya. Silahkan kalian simak, kalian sesuaikan saja sensasinya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu jujur teman-teman ya, banyak sekali sensasinya dari ujung kaki hingga ujung rambut ada aja sensasinya. Bahkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini biasanya menyebutnya gangguan asam lambung itu sensasinya 1001 macam sensasi gitu teman-teman ya, karena ya saking banyaknya gitu teman-teman ya sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Itu ya teman-temannya, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan kalian cek dulu aja video-video saya. Semoga kalian itu bisa menjadi lebih paham gitu, lebih mengerti, karena kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, itu bisa lebih mudah menangani setiap sensasinya. Ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham dengan sensasi-sensasi yang kalian rasakan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan ya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, ya kalian akan bisa lebih mudah menanganinya ya, mengurangi rasa cemas kalian lah minimal gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan ini sebenarnya imbas dari video-video saya yang kemarin. Pertanyaan ini teman-temannya, Bang, gimana sih tanda kalau pencernaannya sudah mulai membaik? Nah, kalau misalkan pencernaan bagi orang-orang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kan kita itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama itu kan dari medisnya, itu yang selalu kita takutkan gitu ya, dari asam lambungnya, dari pencernaannya. Yang kedua itu kan dari psikisnya ataupun dari perasaannya, dari mentalnya gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sebenarnya kan kena dua gangguan. Yang pertama dari medis, yang kedua dari psikis. Psikis itu terbentuk dari yang namanya mental ya teman-teman. Mental itu kan dari keberanian tuh ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu dulunya yang mungkin pemberani, garang, gahar gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu mentalnya jadi mental tempe teman-teman ya. Bahkan jadi mental apa ya, mental kerupuk gitu teman-teman ya. Kerupuk kalau kena air langsung pewet gitu teman-temannya. Nah, itulah mental orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Sehebat apapun, segarang apapun orangnya teman-temannya, kalau misalkan kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu pasti mentalnya ciut teman-temannya. Jadi serba takut lah, serba ini itu gitu teman-temannya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu terkena dua gangguan, dari mentalnya ya, perasaannya itu menjadi sensitif gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya. Jadi tanda kalau pencernaan kalian itu sudah mulai membaik, yang selalu saya perhatikan itu di BAB teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu biasanya BAB-nya itu yang pertama sering sembelit ya teman-teman. Saya itu pernah bahkan pernah
BAB itu hampir 1 minggu nggak pernah BAB, bahkan pernah lebih dari 1 minggu teman-teman ya. Itu yang pertama ya teman-temannya, sering sembelit ya. Terus juga yang kedua ada pernah juga di fase yang namanya BAB-nya itu sering diare teman-teman ya, sering diare, bahkan satu hari itu bahkan sampai 3 ataupun 5 kali teman-teman ya saya itu BAB. Nah itu ya teman-teman. Terus juga kadang BAB-nya itu nggak berbentuk seperti orang normal pada umumnya gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu BAB-nya kadang kadang mencret, kadang air gitu teman-teman, kadang pasta gitu ya. Nggak, pokoknya kalian tahu sendiri lah teman-teman ya, yang ngalamin ya. Ya kalau misalkan kalian ngalamin BAB-nya seperti itu, nah itu kalian itu belum normal ya BAB-nya. Kan kalau misalkan BAB-nya normal itu ya seperti biasanya teman-temannya, seperti dulu kalian belum terkena gangguan asam GERD anxiety gitu teman-teman ya. Jadi BAB itu ya setiap hari ya teman-temannya, biasanya pagi ataupun siang ataupun sore gitu teman-temannya, itu 1 kali sehari biasanya, itu yang normal. Nah itu yang harus diperhatikan, dan itu yang selalu saya perhatikan teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu biasanya selalu memperhatikan tentang BAB, dan saya yang menjadi patokan bahwa pencernaan kita itu sudah membaik, yaitu yang pertama yang selalu saya perhatikan itu, yang saya jadikan patokan itu, yaitu di BAB teman-temannya. Karena BAB itu ada banyak hubungannya dengan pencernaan gitu teman-temannya. Yang pertama, BAB warnanya sudah mulai normal, bentuknya sudah mulai normal ya, bentuknya seperti kalian dulu sebelum terkena gangguan GERD anxiety teman-temannya. Terus juga dari warna, dari bentuk, dan dari durasinya teman-temannya. Kalau misalkan kalian yang masih terkena gangguan asam GERD anxiety kan BAB-nya yang pertama kan jarang BAB, terus juga ada juga di fasenya sering diare, terus ada juga di fasenya sering BAB-nya hanya air, terus juga BAB-nya seperti makanan yang baru dikunyah gitu teman-temannya. Itu saya yang ngalamin itu teman-temannya. Terus juga BAB-nya pasta, terus juga warnanya ya, dari warnanya itu kayak biasanya hijau, coklat ya teman-temannya, terus agak kehitaman gitu. Nah itu saya ngalamin seperti itu teman-temannya. Juga pernah juga ngalamin BAB itu seperti makanan yang baru dikunyah. Bahkan saya dulu makan wortel ya teman-temannya. Wortel itu kan agak keras teman-temannya, apalagi kalau masaknya itu kurang mateng gitu teman-teman. Nah itu saya BAB itu bentuknya sama teman-teman, seperti wortel yang baru dikunyah gitu teman-teman. Bahkan saya makan pepaya gitu teman, makan pepaya juga sama BAB, ketika BAB itu bentuknya seperti pepaya yang masih baru dikunyah gitu teman-teman. Nah itu saya ngalamin seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan pencernaan kalian itu sudah mulai membaik, BAB-nya itu sudah mulai normal teman-teman ya. Yang pertama itu dari bentuknya sudah ya wajar gitu teman-teman, terus juga dari warnanya, terus juga dari durasinya. Nah gitu teman-temannya. Nah itu tanda pencernaan kaliannya sudah mulai membaik. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu ketika mulai membaik jarang sekali menyadari teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena meskipun sudah membaik tetapi masih sering mengalami sensasi di bagian perutnya. Nah itu adalah efek dari kalian itu terlalu sering rasakan sensasi gitu teman-teman ya. Dan itu yang saya rasakan. Saya BAB dulu sebelum saya memahami ini teman-teman ya, saya BAB sudah mulai normal, tapi saya di bagian perutnya itu selalu masih ada sensasi. Nah itu sebenarnya kita itu masih terlalu fokus terhadap sensasi di bagian yang kita takutkan gitu teman-teman ya. Contoh kalian takutnya sensasi di bagian perut ya teman-teman. Ini kan orang yang terkena gangguan asam ya, GERD anxiety itu kan sering merasa mengganjal nih di bagian perut ya teman-teman ya. Bagian kiri itu serasa mengganjal di bawah tulang rusuk. Nah itu yang saya alami, dan itu yang selalu saya rasakan. Padahal itu BAB saya sudah mulai normal, tetapi dulu saya belum paham teman-teman ya. Dulu belum paham dan masih tetap merasakan sensasi di bagian lambungnya gitu teman-teman. Nah itu karena kitanya terlalu fokus aja terhadap sensasi gitu teman-temannya, terhadap sensasi yang kita takutkan. Nah ketika kita terlalu fokus dengan sensasi yang kita takutkan, itu tubuh kita itu makin sensitif, dan ketika tubuh kita makin sensitif, itu perasaan kita makin sensitif teman-teman ya. Jadi ya kitanya fokus terhadap sensasi, titik nyerinya, di bagian titik nyerinya kita terlalu fokus gitu teman-teman ya.
ya seperti di bagian dada, ya di bagian ulu hati. Kalau misalkan kita terlalu fokus dengan sensasi, maka sensasi itu akan semakin kita rasakan gitu teman-teman ya. Kita makin makin terlalu sering merasa rasa gitu teman-teman ya. Maka dari itu buat teman-teman yang misalkan tandanya sudah ada teman-temannya, seperti BAB-nya sudah mulai normal gitu teman-temannya, ya berarti pencernaan kalian itu sudah mulai membaik gitu teman-temannya. Maka dari itu jangan terlalu sering merasa rasakan, kalian sibukkan diri kalian, aktivitas, kegiatan gitu teman-temannya. Apapun yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, lakukan aja teman-temannya, supaya kaliannya tidak terlalu fokus dengan sensasi gitu ya. Kalau misalkan kalian terlalu terus fokus dengan sensasi, ya kalian akan terus aja merasakan sensasi-sensasi teman-temannya, jadi nggak hilang-hilang sensasinya gitu, berputar di situ-situ aja. Oke ya, lanjut ya teman-temannya. Pertanyaan kedua, Bang, saya sudah membaik, makan apa aja udah nyaman, cuman di badan di badan nggak boleh ada keluhan. Kalau ada keluhan langsung cemas. Nah ini teman-temannya, orang ya teman-temannya, manusia siapapun gitu teman-temannya, walaupun kita tidak terkena gangguan asam lambung, itu yang namanya sakit itu pasti ada teman-temannya. Hidup itu nggak ada yang kekal gitu teman-temannya. Contohnya sehat itu nggak akan selamanya sehat, sakit itu nggak akan selamanya sakit gitu teman-temannya, bahagia nggak akan selamanya bahagia. Jadi manusia hidup itu kalau misalkan sehat itu pasti ada aja keluhan teman-teman ya. Itu wajar sebenarnya, cuman di sini masalahnya hanya mental aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu sedang nyaman ya, itu ada sensasi ataupun ada keluhan, contohnya nih sakit gigi, itu orang yang tidak terkena gangguan asam aja itu sering sakit gigi ya. Tapi sialnya bagi orang yang terkena gangguan asam, gut anxiety, ketika ada keluhan misalkan sakit gigi ataupun flu ya, itu kalian itu terlalu overthinking ya. Jadi selalu menganggap sensasi yang kalian rasakan itu adalah sensasi yang berbahaya. Nah itu jadi timbullah kecemasan teman-teman ya. Kalian itu selalu gelisah ya, selalu terlalu fokus dengan yang namanya sensasi, dengan yang namanya keluhan gitu teman-teman. Ketika kalian ada keluhan ya kaliannya panik, kaliannya cemas ya, karena pikiran kaliannya belum bisa menerima ya. Itu hanya masalah di mental sebenarnya ya. Jadi mental kaliannya masih mental tempe. Ketika ada keluhan, kalian gak mau menerima. Padahal itu sesuatu yang wajar ya. Contoh misalkan flu, itu sesuatu yang wajar. Bukan hanya orang yang terkena gangguan asam lambung aja yang kena flu. Orang yang lain yang tidak terkena gangguan asam gut anxiety pasti kena flu. Flashback aja kalian ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik, kalian juga pernah kena flu, teman-temannya, pernah sakit gigi, pernah demam, pernah meriang gitu teman-temannya. Sebenarnya hal-hal yang wajar, cuman untuk orang yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety itu tidak mau menerima perubahan negatif di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena pikirannya ya teman-temannya. Itu cuma masalah pikiran, masalah mental teman-temannya. Kalian anggap aja hal yang wajar ya, karena memang wajar teman-temannya. Itu aja sih ya. Saya juga sih dulu kayak gitu teman-temannya. Saya juga sama kok ya seperti itu. Cuman ya saya belajar aja teman-temannya. Karena saya belajar ya, karena intinya pikiran deh teman-temannya. Kalian jangan terlalu fokus ya dengan yang namanya sensasi. Nggak nyaman kan kalau misalkan kalian terus-terusan begitu. Udah anggap aja ya hal yang wajar gitu. Kembalikan lagi mental baja kalian yang dulu ya. Dengan cara apa? Sering hiburan, sering jalan-jalan ya teman-teman ya. Sering melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, apapun itu yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, lakukan aja. Jangan terlalu fokus dengan sensasi gitu teman-teman. Jangan terlalu fokus ini kenapa, ini begini, ini begitu. Jangan terlalu fokus teman-teman ya. Dan jangan terlalu mendengar kata-kata kalau misalkan asam lambung itu bahaya gitu teman-teman ya. Jangan pernah kalian selalu mempercayai informasi negatif, apalagi scrolling Google. Udah hindari aja teman-teman ya. Kalau misalkan mental kalian ingin cepat kembali, belajar cuek, belajar masa bodoh aja gitu teman-teman ya. Karena itu cuma masalah mental teman-teman ya, masalah pikiran kalian, udah itu aja ya.
Oke ya, pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa satu hari nyaman, satu hari gak nyaman? Bagus ya sebenarnya ini adalah salah satu bentuk proses pemulihan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Kenapa sih bisa mengalami satu hari nyaman, nanti besoknya nggak nyaman lagi, nanti 3 hari nyaman, besoknya nggak nyaman lagi, 1 minggu nyaman, nanti ada aja dalam 1 minggu itu 2 ataupun 3 hari nggak nyaman, nanti nyaman selama 2 minggu, nanti nggak nyaman lagi selama 2 minggu, itu pasti ada 2-3 hari nggak nyaman lagi, nanti nyaman sebulan ya. Pasti dalam 1 bulan itu pasti ada yang gak nyaman lagi 1 minggu ataupun 2 hari, 3 hari gitu teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena begitulah proses pemulihan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik sepengalaman saya. Yang saya alami, yang saya rasakan memang seperti itu prosesnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu terkena 2 gangguan. Perlu diingat, kalian terkena 2 gangguan. Yang pertama medisnya, pencernaannya ya, asam lambungnya. Nah itu medis teman-teman ya. Fisik ya teman-teman, itu adalah di fisik kalian. Medis itu adanya di fisik kalian. Medis itu seperti asam lambung ataupun GERD ataupun gastritis ya, ataupun dispepsia lah, itu medis teman-teman ya. Urusannya medis itu ada di fisik kalian gitu ya. Sensasinya sensasi fisik. Nah, yang keduanya, kalian itu terkena psikis. Psikis itu dari perasaan, mental. Nah, untuk asam lambungnya ataupun sensasi medisnya misalkan ya, kalian menjaga pola makan saja itu 1 ataupun 2 bulan, ya paling lama ya itu 1 bulan misalkan, itu kalian jaga pola makan, itu udah sembuh teman-teman ya. Tetapi untuk psikis, karena itu terhubungnya dengan perasaan, dengan mental, dan itu bisa hinggap di diri kalian, itu karenanya ada ketakutan ya tentang sensasi, ataupun di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu baru mengalami yang namanya kejadian itu seperti mau mati gitu teman-teman. Nah itu di situ kalian dihinggapi yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Jadi ada ketakutan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Nah itu yang memperhambat pemulihan. Nah teman-teman ya, kalau misalkan gangguan asam lambungnya aja ya, itu sebenarnya gangguan rumahan. Kalian dulu sebelum terkena gangguan asam, GERD, anxiety, itu kalian juga mengalami sensasi-sensasi asam lambung seperti mual, muntah, mencret, terus juga kembung, begah gitu, terus sering panas dalam ataupun sariawan. Nah itu gangguan asam lambung teman-teman ya. Ketika asam lambung tidak normal ataupun berlebihan kapasitasnya ataupun pH-nya, itu menimbulkan respon-respon di tubuh kita seperti panas dalam, bibir pecah-pecah, gusi bengkak teman-temannya, terus kembung, begah, tenggorokan mengganjal, terus BAB-nya mencret gitu teman-teman. Nah itu dulu juga kita sering alami ya teman-teman ya. Dan kenapa dulu itu cepat sembuhnya? Karena dulu itu kita cuek ya, nggak ada yang namanya anxiety psychosomatic disordernya. Jadi untuk sekarang ketika ada sensasi, badan kalian itu sensitif, pikiran kalian itu sensitif. Nah, jadi tubuh kalian itu selalu waspada teman-teman ya. Ketika ada sensasi, menganggapnya bahwa sensasi yang kalian rasakan itu adalah sensasi yang bahaya gitu ya, karena ada pikiran kalian yang terganggu gitu teman-teman ya. Itulah penyebabnya orang yang dihinggapi yang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sembuhnya lama ya teman-teman ya. Tetapi nggak lama juga, tergantung kepada siapa orangnya teman-teman ya. Kalau misalkan kaliannya lebih konsisten dengan menerapkan metode 3P-nya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, itu kalian akan lebih sembuh. Dan kalian konsisten dengan melakukan hiburan-hiburannya, pengalihan-pengalihan dari pikiran negatifnya, melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkannya, lebih konsisten teman-temannya, itu kalian akan lebih sembuh, lebih cepat sembuhnya gitu teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau misalkan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu memang prosesnya seperti itu teman-teman ya. Jadi proses penyembuhannya tidak instan. Karena apa? Karena terkena 2 gangguan. Jadi selain medisnya, kita terkena psikisnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan medis itu sebenarnya kalau asam lambungnya aja ya, ataupun GERD gitu ya, kalian mungkin jaga pola makan selama 2 bulan ataupun 1 bulan gitu teman-temannya, itu
paling lama itu udah sembuh ya, dibantu dengan obat juga sudah sembuh. Tetapi kalau misalkan ya sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder, ya itu yang membuat kita lama sembuhnya. Tetapi lama ini juga tergantung kepada siapa orangnya juga gitu teman-teman ya. Oke ya, terus pertanyaan ketiga. Keempat. Bang, dulu pernah gak setiap tidur selalu mimpi dan cenderung mimpi buruk? Sering ya teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu pasti sering mimpi buruk ya. Ini pengalaman saya sering sekali mimpi buruk teman-teman ya. Kenapa sih sering mimpi? Karena yang terganggunya itu pikiran teman-teman ya. Mimpi itu adalah bunga tidur. Mimpi itu bunga tidur yang dihasilkan dari kegiatan ataupun pemikiran, penglihatan, pendengaran kita di siang harinya ya. Kalau misalkan kalian di siang harinya selalu memikirkan hal-hal negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyeramkan, takut mati, takut begini, takut begitu teman-teman ya, di malam harinya ataupun di siang harinya sekalipun ketika kalian tidur, itu kalian mimpinya akan mimpi-mimpi buruk ya. Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, mimpi ketemu setan ya, ketemu hantu gitu teman-teman ya, mimpi dikejar hantu lah, kejar setan lah, kejar inilah, kejar itulah teman-teman ya. Pokoknya mimpi-mimpinya yang menyeramkan. Beda lagi nih ceritanya kalau misalkan kalian di siang harinya itu kaliannya seneng-seneng ya, aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang membuat kalian bahagia gitu teman-temannya. Terus kalian ketemu pasangan gitu teman-temannya, terus pokoknya yang bahagia-bahagia lah gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan kalian di siang harinya melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan dari pendengaran, penglihatan gitu teman-teman, yang menyenangkan, yang indah-indah, itu malam harinya kalian mimpinya juga yang akan indah-indah gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi mimpi itu adalah bunga tidur. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu sering sekali mimpinya buruk ya? Karena pemikirannya itu hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety itu psikosomatik itu lebih cenderung, lebih sering gitu ya, lebih sering mimpi dibandingkan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik. Karena pikiran orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu pikirannya nggak pernah berhenti dari pikiran-pikiran negatif. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu pikirannya selalu jaran, selalu berisik teman-teman ya, selalu memikirkan hal-hal negatif, kehidupan ya, penderitaan ya, gitu ya, selalu dipikirkan. Ini nanti gimana saya begini, nanti begitu ya, nanti kalau misalkan saya mati gimana gitu teman-teman ya. Ini takutnya penyakit bahaya, gimana kalau misalkan penyakit saya ini penyakit bahaya gitu teman-temannya. Nah itu yang selalu dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Dan ketika selalu terus berpikir seperti itu menjadi stres ya, stres tersendiri. Dan kalau stres itu kalian tidurnya nggak nyaman teman-teman ya, tidurnya nggak rileks, jadi pikiran kalian itu selalu jalan. Dan ini pengalaman saya ketika tidur itu berasa nggak tidur. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena ketika kita tidur itu tetap aja pikirannya jalan teman-teman ya. Harusnya orang yang normal itu ketika tidur ya itu rileks pikirannya teman-teman ya, jadi pikirannya tenang, pikirannya juga tidur gitu teman-teman ya. Nah ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik karena kita berpikirnya terlalu kenceng, terlalu setiap hari, terlalu fokus dengan penderitaan, tentang penyakit, tentang kehidupan, dan tentang hal-hal negatif ya, tidurnya juga yang nggak nyaman teman-teman, yang nggak rileks ya pikirannya. Dan bahkan bangun tidur itu harusnya kita fresh ya teman-teman ya, tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik ketika bangun tidur itu banyak sensasi lagi teman-teman ya, bahkan pikirannya udah langsung terpeling kemana-mana gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi itu saja. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik sering mimpi buruk itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena pikirannya selalu memikirkan hal-hal negatif. Maka dari itu teman-teman ya, saran saya ya, seperti yang saya bahas tadi, coba lakukan kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan dulu kalian punya hobi, lakukan hobi-hobi kalian yang dulu gitu teman-teman. Terus juga kalau misalkan kalian dulunya punya kesenangan, lakukan kesenangan-kesenangan kalian yang dulu
Walaupun memang sepengalaman saya itu ketika kita lakukan aktivitas ataupun kegiatan yang dulu kita senangi, yang dulu kita membuat kita bahagia, itu nggak ada kebahagiaan ketika kita melakukan aktivitas, teman-teman ya. Ya, tetapi yang saya lakukan ya teman-teman, saya selalu fokus ataupun konsisten melakukan itu, teman-teman ya. Jadi walaupun kita nggak ada kebahagiaan, ya nggak ada kebahagiaan, benar-benar nggak ada kebahagiaan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung gerd anxiety, teman-teman ya. Kebahagiaan itu hilang, nggak ada senyum-senyum, nggak ada gembira-gembiranya gitu teman-teman ya. Senyum males ya, ketawa apalagi ketawa gitu ya. Itu sangat males teman-teman ya. Pokoknya kebahagiaannya hilang aja gitu ya. Karena gimana mau ada kebahagiaan, ya pikirannya itu selalu tentang penyakit, tentang penderitaan, takut penyakit bahaya, takut mati ya gitu teman-teman. Apalagi kalian yang masih muda gitu teman-teman ya, belum siap dengan kematian. Ya sebenarnya orang nggak muda, nggak tua, nggak ada yang siap dengan kematian. Tetapi orang yang tidak terkena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik itu nggak pernah berpikir tentang kematian gitu, nggak dipikirkan terus tentang kematian gitu teman-temannya. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik itu setiap hari, setiap jam, setiap detik pikirannya tentang mati aja ya gitu teman-temannya. Sebenarnya manusia yang hidup itu pasti akan mati teman-temannya. Oke, jadi untuk mimpi buruk itu seperti itu ya teman-temannya. Saya pernah dan sangat-sangat sering teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau tidur rasa seperti tidak tidur tetapi seperti beraktivitas, seperti tidak beristirahat. Yaitu ya teman-teman, pertanyaannya sama ya dengan sering mimpi buruk, yaitu sama aja teman-temannya pembahasannya. Kita itu selalu merasa apa ya, tidur tetapi berasa nggak tidur gitu, karena pikirannya nggak rileks ya teman-temannya. Jadi ketika kita tidur pikirannya terus aja berpikir tentang sensasi, tentang penyakit gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya udah teman-temannya, kalian di siang harinya jangan terlalu fokus dengan sensasi, lakukan aktivitas, lakukan kegiatan yang menyenangkan, bersosial, belajar gitu teman-temannya. Itu untuk penyembuhan gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik itu butuh pelajaran, butuh kita belajar gitu teman-temannya, butuh belajar gitu, butuh kita belajar, butuh kita latihan gitu teman-temannya. Karena penyembuhannya itu bertahap dan nggak instan teman-temannya. Karena untuk latihan itu ya kita memang yang namanya latihan itu ya perlu proses teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk pembahasan kali ini hanya seperti itu saja. Semoga video ini bisa menjadi patokan, menjadi panduan ataupun menjadi pengetahuan bagi kalian yang terkena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik, semoga kalian cepat sembuh, semoga kebahagiaan kalian cepat kembali lagi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.